Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di pagi yang baru ini. Marilah kita manfaatkan waktu beberapa saat untuk meneruskan bacaan kita pada bab Musyari, bab yang 10-an. Ini sudah sampai pada yang 8. Yaitu tentang bai'us silahi fi ahlil harbi. Menjual senjata pada ahlul harbi. Ingat, saya dulu sudah saya pernah sampaikan, ada istilah ahlul harbi, juga ada istilah ahlul zimmi. Ahlul zimmi. Jadi secara konseptual itu, teoretiknya, bahwa negara itu dalam pandangan Islam ada Darul Islam, yaitu negeri yang diatur dengan ketentuan-ketentuan hukum dan syariat Islam. Itu negaranya. Kemudian penduduknya, karena negara itu kan terdiri dari negara, kemudian wilayah itu ada daratan, ada air, ada udara, kemudian ada manusianya, ada manusianya, ya rakyatnya maupun penguasanya yang berdaulat baik ke dalam maupun keluar, kan gitu. Kalau rumusan tata negaranya kan kayak gitu. Ini meskipun beberapa perbuatan ini kalau nyata-nyata dilakukan, maka orang itu telah melakukan perbuatan kafir secara nyata. Termasuk al-bai'us silahi fi ahlil harbi. Jadi termasuk menjual senjata. Senjatanya siapa? Berarti senjatanya penduduk Muslim. Jadi Muslim, penduduknya Darul Islam itu ya Muslim. Kemudian yang sangat disalahartikan bagi orang-orang yang Islamfobia, gitu, jadi pembenci Islam, itu bahasanya Islam itu kan disebarkan dengan pedang. Begitu Islam bisa menguasai satu, berarti yang non-Islam semuanya sudah dihabisi dengan pedang. Nah itu kan informasi yang curang, itu namanya. Jadi di negeri Islam itu ada beberapa penduduk, yaitu yang antara lain penduduk Muslim, yaitu mereka yang taat dengan pemerintah Islam dan dia beragama Islam, beribadat secara Islam semuanya. Yang kedua adalah ahlu dhimmi. Ahlu dhimmi ini penduduk yang non-Islam tapi tinggal dan tunduk kepada negara Islam, gitu ya. Non-Islam yang tinggal di negara Islam
dan dia tunduk pada ketentuan syariat Islam, itu ahlu dhimmi. Dia yang dalam rengkuhan negeri Islam. Dia diberi kebebasan untuk beribadah menurut agama dan keyakinan masing-masing, tetapi untuk muamalahnya dan untuk ketatanegaraannya, kewarganegaraannya harus tunduk pada negeri pemerintah Islam. Dan selain itu dia harus menyerahkan jizyah. Jizyah yaitu satu setoran yang harus diserahkan dari penduduk dhimmi sebagai jaminan keamanan bagi mereka untuk mendapatkan perlindungan, maka dia menyerahkan jizyah. Kalau di monarki konvensional itu di Jawa ini termasuk asok gelondong pengareng-areng kan gitu ya. Asok gelondong pengareng-areng itu artinya ya store. Nah bagi kita ya itu yang jenis kedua dari penduduknya. Kemudian ada yang bernama musta'man. Musta'man adalah orang yang dilindungi, orang-orang yang dari non-Islam tetapi mempunyai dari negeri non-Islam, tetapi dia mempunyai hubungan diplomatik. Namanya itu adalah dari Darul Mu'ahadah. Jadi Darul Mu'ahadah itu negeri non-Islam, tapi perjanjian ada mengikat perjanjian damai dengan negeri Islam. Kemudian sebagai wujud perdamaian itu maka dia mengirimkan dutanya di negeri ini. Nanti ada eksteritorial, yaitu eksteritorial ya kedutaan, dan semua yang di dalam pagar itu adalah berlakulah hukum negerinya gitu. Jadi itu. Nah, orangnya ini yang disebut musta'man. Musta'man itu orang yang mendapatkan perlindungan karena memang antara negara dia dan negara Islam itu ada perjanjian damai. Musta'man. Dia dapat perlindungan keamanan mulai di yang berada di negeri Islam sampai di perbatasan. Oleh karena itu kalau ada apa-apa sehingga dia sampai dengan kematian dan lain sebagainya bisa diprotes oleh negara yang dan bisa dituntut secara internasional. Itu adalah musta'man ya, musta'man. Jadi ada Muslim, ada dhimmi, ahlu dhimmi, ada musta'man. Itu yang ini negeri Islam. Jadi berarti bukan kok yang negeri Islam itu kemudian steril dari yang non Islam, tidak. Itu berarti dusturiahnya ilmu dusturnya belum selesai membacanya ya gitu. Jadi Nah kemudian yang dari negara lain yang dia memusuhi negara Islam, maka sebenarnya ada darulnya, negaranya disebut Darul Harbi, orang-orangnya di sana ada penduduknya disebut Ahlul Harbi. Nah ini kalau ini ada main mata antara yang di Darul Islam dengan Darul Harbi ini, kemudian jualan senjata. Nah ini senjatanya macam-macam. Ya ini tentu terbitnya ketentuan-ketentuan ini senjatanya masih konvensional. Nah, tentu asilah sini maknanya kalau sekarang ya sampai dengan rudal gitu, rudal jarak dekat berapa ratus kilometer gitu, kemudian
nanti jarak menengah ribuan meter, kemudian yang jarak jauh antar benua bisa gitu. Jadi itu nanti ada hubungannya dengan sholat khauf dan lain sebagainya ya. Nah, sholat khauf di era sekarang bagaimana gitu. Oke, jadi berkenaan dengan ini kita lihat beberapa ayat dan hadis yang bersentuhan dengan tema ini, yaitu di surat An-Nisa. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junah an taqsuru minas shalah. Apabila engkau sedang melakukan perjalanan di bumi ini, jadi walaisa 'alaikum junah, tidak dosa bagi kamu, tidak dosa bagi kamu antak suruh minas sholat, untuk mengkosor sholat. Saya kira kita sudah tahu semua yang dikosor itu adalah sholat rubai yang sifatnya 4, yang 4 rakaat ya. 4 dikosor jadi 2 jadi. Kalau yang sunai dan yang fulasi tidak bisa dikosor, nanti 1,5 gimana? Kalau 3 dikosor 1,5, kemudian 2 dikosor 1. Tidak ada ketentuannya, tidak ada. Dalam prakteknya juga tidak ada. Tidak berdosa, artinya boleh dikosor. Kalau boleh, berarti boleh tidak. Artinya boleh tidak dikosor. Gitu. Itu pun ada bersyarat di sini. In khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Apabila dikhawatirkan, engkau khawatir atau takut untuk mendapatkan fitnah, cobaan, permusuhan, upaya-upaya makar ya, dari orang-orang kafir. Mengapa kok ini diwanti-wanti biasanya ini boleh dilakukan jika engkau sekalian mengkhawatirkan ada serangan dari orang-orang kafir? Karena dengan kita sholat diketahuilah identitasnya. Oh, muslim dia. Habisi saja. Seperti beberapa tahun lalu di Selandia Baru itu yang terjadi itu ya. Ini contoh konkret itu. Mengapa? Karena di sini dijelaskan innal kafirina kan, bahwasanya sesungguhnya orang-orang kafir itu kan mereka akan selalu pakai sigoh madhi, ini berlaku tanggung ya, artinya selalu begitu. Lakum, bagi kamu sekalian, aduwwam mubina, adalah musuh yang sangat jelas. Jadi sangat jelas. Apa ada musuh yang tidak jelas? Ada. Siapa itu? Munafikun. Munafikun itu adalah musuh Islam yang tidak jelas. Karena luarnya Islam, dalamnya tidak Islam. Tidak Islam. Dia melakukan perbuatan-perbuatan berbeda dengan pengakuannya, berbeda dengan KTP-nya kan gitu. Islam tapi ya ketentuannya tidak ditaati. Oke. Berarti ada qasar ya, ada qasar, ketentuan qasar. Ada keringanan, ada fasilitas dibuka oleh Allah apabila kita lakukan perjalanan. Karena ada yang mengatakan as-safaru nisful adab. Bepergian itu adalah separuh daripada siksa. Jadi meskipun bepergiannya naik pesawat gitu ya, begitu kena trouble di atas itu kan ya juga tersiksa ya rasanya. Kecuali orang yang memang terus berserah diri pada Allah.
Tapi orang yang tidak punya Tuhan itu wah lebih kacau batinnya ketika itu. Kemudian setelahnya menerangkan fasilitas qasar, kemudian Allah menerangkan lagi di ayat 102 An-Nisa ini, wa idza kunta fihim, apabila engkau berada di antara mereka. Ta di sini adalah maksudnya Nabi Muhammad Rasul. Wa idza kunta fihim, apabila engkau wahai Muhammad bersama mereka, mereka adalah pengikutmu. Fa aqamta lahum as-salata, maka hendaknya engkau dirikan sholat bersama mereka, ajaklah mereka berjamaah. Jadi di sini perintah sholat berjamaah itu meskipun dalam keadaan peperangan. Ini kisahnya dalam peperangan ya. Wa idza kunta fihim, apabila engkau berada dengan mereka, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah, maka hendaknya dirikanlah salat untuk mereka, artinya salat berjamaah, karena Nabi akan mengimami dan pengikutnya akan jadi makmumnya. Fal taqum ta'ifatun minhum ma'ak, hendaknya engkau dirikan sholat itu dengan sebagian. Ta'ifah itu sebagian, tapi jumlahnya kira-kira 1 sampai dengan 11 lah, jadi itu. Kalau jamak kilah gitu. Ta'ifah itu adalah sekelompok tapi sekelompok kecil. Itu kelompok yang efektif biasanya, kelompok kecil. Minhum maka di antara mereka itu untuk berjamaah denganmu. Wal ya'khudhu aslihatahum, dan hendaknya dalam keadaan sholat itu pun dia tetap menyandang senjatanya. Fa idza sajadu, apabila telah sujud mereka itu, fal yakunu miwaraikum, hendaknya dia bergeser dari belakangmu, berpindah dari belakangmu, berpindah ke tempat lain. Berarti sholat ini baru 1 rakaat, karena akhir dari 1 rakaat pada sujud. Pada sujud, duduk 2 sujud, kemudian sujud. Nah, terus ketika berdiri dari sujud itu sudah masuk di rakaat kedua. Hitung-hitungannya gitu ya, hitung-hitungannya gitu. Maka ketika dalam keadaan perang itu sholatnya selesai ketika sujud. Ketika sujud selesai berjamaahnya, kemudian fal yakunu miwaraikum, hendaknya mereka itu pindah ke tempat lain, wal ta'ti ta'ifatun ukhra, dan kemudian hendaknya kelompok yang lain datang. Jadi dalam sholat khauf itu harus dibagi, setidaknya ada 2 kelompok, minimal ada 2 kelompok, kelompok yang berjamaah dengan Nabi dan kelompok yang berjaga musuh, mengawasi musuh. Ini lagi-lagi perangnya digambarkan dalam ayat ini perang konvensional ya. Kelihatan musuh itu kelihatan. Kalau perang modern musuh tidak kelihatan. Tahu-tahu rudalnya datang gitu kan. Itu ya harus menangkisnya kan juga penangkis rudal kan gitu kan. Juga ada alatnya juga. Dan juga ada sekolahannya gitu kan. Sehingga tahu ini sudah mau datang, mau sekian koordinatnya, kemudian dijemput saja, kemudian diledakkan di udara, tidak jadi sehingga tidak menimbulkan bencana kan. Jadi ini sholat ini detail ya, ada detail. Ada memang ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan detail itu, seperti hanya wudu itu detail, tayamum juga detail, kemudian tentang mahram juga detail gitu. Jadi dijelaskannya itu.
yang sebagian besar itu kan tidak detail. Termasuk ini sholat khauf ini detail. Jadi artinya dengan baca ayat ini sudah bisa kita mempraktekkan sholat khauf. Wal ta'ti ta'ifatun ukhra. Setelahnya yang satu kelompok tadi yang jamaah dapat 1 rakaat berakhir di sujud, kemudian dia pindah meneruskan kekurangannya 1 rakaat lagi karena dia qashar, berarti 2 rakaat, yang 1 rakaat bersama imam, 1 rakaat lagi dia melanjutkan secara munfarid. Kemudian kelompok yang berjaga tadi kemudian masuk di belakang Nabi, kemudian Nabi berdiri untuk rakaat kedua, sedang jamaahnya adalah berdiri untuk rakaat pertama. Ya. Begitu juga begitu sampai sujud, duduk 2 sujud, Nabi tasyahud, Nabi salam, ini yang kelompok 2 ini terus berdiri melanjutkan, menyelesaikan sholat karena sholatnya 2. Ini hubungannya dengan ayat 101, ini dengan ayat 102 itu. Ya. Qashar bagaimana di qasharnya, apalagi dalam keadaan perang kan gitu. Ya. Itu kalau melihat begini ini sebenarnya aneh kalau orang itu kok tidak suka dengan Islam itu ya. Apalagi membenci Islam, apalagi menista Islam dan lain sebagainya. Apalagi ada yang mengusulkan ada 200 ayat yang harus direvisi itu kan. Itu kan mau bilang tadi. Kemudian datanglah sebagian kelompok yang berikutnya untuk bersolat wal yusolli ma'aka liyakhudhu hidrahum wa aslihatahum, dan tidak melepaskan kewaspadaannya dan senjatanya. Ini senjata ini diperintahkan oleh Allah tetap dibawa dan melekat dalam tubuh dalam keadaan sholat itu. Ini coba bandingkan dengan temanya ini, maka dari itu. Maka jika demikian caranya, maka nggak mungkin ada sampai dengan yang jual senjata di lawan, di musuh. Ini Waddal ladzina kafaru. Mengapa toh kok Gusti Allah ngatur seperti itu? Allah memberitahukan kepada kita, karena yang diberitahukan itu apa yang ada dalam hatinya orang kafir, ditunjukkan di sini di ayat Quran. Waddal ladzina kafaru, mereka senang sekali orang-orang kafir itu. Lau tagfuluna, seandainya engkau sekalian itu lalai senjatanya dikelelerin nanti gitu terus. Lau tagfulu an aslihatikum wa amti'atikum, dan juga logistiknya. Jadi dalam perang itu ada yang 2 hal yang sangat penting, yaitu senjata dan logistik. Karena kalau lepas dari logistiknya ini nanti orangnya lemes ya, mudah diserang. Fayamiluna alaikum mailatan wahidah, maka jika engkau sampai lalai untuk senjatamu dan juga logistikmu, fayamilu alaikum mailatan wahidah. Malayamilu itu condong sebenarnya, tapi yang dimaksudkan di sini ya, maka mereka akan menyerang dengan sekali serangan, akan kalah kita. Wala junaha alaikum in kana bikum adami matarin aw kuntum mardo aw tad'u asrihatakum, dan tidak berdosa bagi kamu boleh meletakkan senjata apabila terjadi ternyata tanahnya becek atau makanya kita posisinya berada di persawahan gitu, dan aw mardo, atau dalam keadaan sakit di medan itu, tad'u asrihatakum, dan untuk meletakkan senjatanya, tidak gendong senjata terus gitu. Fakhudhu hidrakum, tetapi hendaknya engkau jangan melepaskan kewaspadaan kamu. Innallaha a'adda lil kafirina adzatan muhina. Sesungguhnya Allah menyediakan bagi orang-orang kafir itu siksa yang sangat menghinakan. Jadi
Kemudian yang jadi hubungannya dengan tema ayat ini sangat jelas sekali. Kemudian idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan. Apabila engkau telah selesai melakukan sholat, ini ada mufasir yang mengatakan sholat di sini maksudnya sholat khauf. Ada yang mengatakan sholat di sini umum sifatnya. Ada yang khusus itu sholat khauf dengan alasan ini adalah ada ma'rifatnya. Ada ma'rifatnya. Ya. Wa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan. Wa 'ala junubikum. Apabila engkau telah selesai melakukan sholat, hendaknya engkau mengingat pada Allah, zikir kepada Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Fa idza ma'nantum, apabila sudah aman, faqimus sholata, tegakkanlah sholat sebagaimana mestinya. Ia tidak boleh dikosor, tidak usah bawa senjata, tidak usah dibagi kelompok-kelompok dalam berjamaah, tidak usah begitu. Wa idza ma'nantum faqimus sholata, hendaknya engkau sholat sebagaimana mestinya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu bagi orang-orang mukmin adalah merupakan kewajiban yang ditetapkan waktunya. Jadi maka kewajiban muakkad itu antara lain yaitu ya sholat itu. Sholat. Oleh karena itu orang dalam keadaan apapun dia pada saat masuk waktu sholat dia harus sholat. Apa jamaah, apa munfarid, dalam keadaan sakit maupun itu semuanya, karena kecuali orang yang dalam keadaan narkos ya di bius kemudian mengalami di meja operasi kemudian melewati waktu sholat tapi dia dalam keadaan tidak sadar. Nanti itu di surat Toha ayat 14 itu ya, itu yang maka aqimis sholata li dzikri itu. Jadi nanti ketika ingat, begitu juga orang dalam keadaan tertidur kemudian bangun sudah lewat sholatnya, maka ketika bangun itulah waktu sholatnya dia. Hanya tentu itu terjadi yang sesungguhnya bukan kok terus bermalas-malas kan nanti bisa sholat, kita bangun nanti sewaktu-waktu kan itu waktu sholat itu. Jadi itu penyalahgunaan fasilitas yang diberikan oleh syariat Islam. Jadi ini memberikan gambaran dari itu bahwasanya sholat ibadah ketaatan harus tetap dituntut untuk dilakukan meskipun dalam keadaan genting, apalagi perang. Kemudian hubungannya khusus dengan tema ini adalah untuk dilarang jual beli senjata pada musuh, maka di sini juga Allah memberikan panduan untuk kita hendaknya berhati-hati terhadap senjata itu jangan sampai kena di tangan musuh. Baik, saya kira untuk penjelasan ini sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ada faedahnya. Insya Allah kita akan sambung lagi di masa yang akan datang. Mari kita tutup dengan kafarat majlis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.